Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya M. Adrikni Siva, kelas statistik B, akan menjelaskan analisis statistik non-parametrik. Pengertian analisis statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasinya, atau belum diketahui sebaran datanya dan tidak perlu berdistribusi normal. Statistika non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal. Data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Keunggulan dan kekurangan statistika parametrik. Yang pertama, keunggulannya yaitu asumsi dalam uji statistik non-parametrik relatif lebih sedikit atau lebih longgar. Yang kedua, perhitungannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah, sehingga hasil perkajian segera dapat tersampaikan. Yang ketiga, untuk memahami konsep-konsep dan metode-metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang mendalam. Yang keempat, uji-uji pada statistik non-parametrik dapat diterapkan jika kita menghadapi keterbatasan data yang tersedia. Misalnya jika data telah diukur menggunakan skala pengukuran yang lemah atau nominal atau ordinal. Yang kelima, efisiensi teknik-teknik non-parametrik lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, jika asumsi uji statistik parametrik terpenuhi, penggunaan uji non-parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemborosan informasi. Yang kedua, prinsip perhitungan dalam statistik non-parametrik memang relatif lebih sederhana, namun demikian proses atau tahapan perhitungannya seringkali membutuhkan banyak tenaga serta membosankan. Yang ketiga, jika sampel besar, maka tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Selanjutnya, metode uji statistik non-parametrik. Yang pertama, uji Kruskal-Wallis. Sebagai pengembangan uji Mann-Whitney untuk dua contoh yang saling bebas, Kruskal-Wallis berdiri 1952 memperkenalkan statistik untuk menguji K contoh yang saling bebas. Data terdiri dari K contoh acak yang ukurannya tidak harus sama. Pada uji Kruskal-Wallis ini menguji 3 atau lebih populasi independen. 3 atau lebih sampel independen tersebut diuji apakah berasal dari populasi-populasi yang memiliki kesamaan rata-rata atau tidak. Uji Kruskal-Wallis merupakan alternatif dari analisis varians satu arah jika asumsi normalitas dari populasi-populasi yang diteliti tidak terpenuhi. Yang kedua, korelasi berperingkat Spearman. Korelasi berperingkat Spearman merupakan suatu nilai yang mengukur keeratan suatu hubungan antara dua buah variabel di mana nilai tersebut dihitung berdasarkan data ranking yang diperoleh berdasarkan data asli dari masing-masing variabel. Pada korelasi Pearson, nilai korelasi dihitung dengan menggunakan data asli, sedangkan nilai korelasi berperingkat Spearman dihitung dengan menggunakan data ranking yang diperoleh berdasarkan data aslinya. Yang ketiga yaitu uji chi-square. Uji chi-square adalah menabulasi suatu variabel dalam kategori dan menguji hipotesis bahwa frekuensi yang diobservasi tidak berbeda dari frekuensi yang diharapkan atau frekuensi teoritis. Uji goodness of fit dari chi-square ini membandingkan antara frekuensi yang diobservasi dan frekuensi yang diharapkan pada masing-masing kategori untuk menguji bahwa semua kategori mengandung proporsi nilai yang sama atau menguji bahwa masing-masing kategori mengandung proporsi nilai tertentu. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.